Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika IAIN Ambon. Saya semester 4 dan saya menempati kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 7 atau SMP semester 1, yaitu mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan. Langsung saja, pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut. Maaf, di sini garisnya tidak kelihatan karena latar dengan garis tersebut sama warna. Nah, di sini ada bilangan bulat negatif, ada bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, yaitu yang seperti yang digambarkan pada garis bilangan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif yaitu ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan bilangan 0. Di dalam bilangan termuat bilangan-bilangan. 1. Bilangan cacah, di mana bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua yaitu bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan genap ini dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang keempat yaitu bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak dapat habis dibagi 2 dan pasti akan bersisa jika ia dibagi 2. Bilangan ganjil ini dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang kelima yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima ini diawali dengan angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan berlaku. 1. A tambah B sama dengan A tambah B. Yang kedua yaitu A kurang B sama dengan A tambah dalam kurung negatif B. Yang ketiga yaitu negatif A tambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung A tambah B. Yang keempat yaitu A kurang dalam kurung negatif B sama dengan A tambah B. Karena yang kita ketahui negatif kali negatif adalah positif. Jadi A kurang dalam kurung negatif B sama halnya dengan A tambah B. Contoh 1, 4 tambah 3 sama dengan 7. Yang kedua 6 kurang 4 sama dengan 2, atau 6 tambah dalam kurung negatif 4 sama dengan 2. Yang ketiga yaitu negatif 3 tambah negatif 2 sama dengan negatif dalam kurung 3 tambah 2 sama dengan negatif 5. Yang keempat yaitu 9 kurang dalam kurung negatif 5 sama halnya dengan 9 tambah 5. Kenapa sampai 9 tambah 5? Karena 9 kurang dalam kurung negatif 5 yang kita ketahui adalah negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi kita tulis 9 tambah 5 sama dengan 14. Yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contoh 3 kali 5 sama halnya dengan 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Maka berlaku 1. A kali B sama dengan AB. 2. A kali dalam kurung negatif B sama dengan negatif AB. 3. Negatif A kali B sama dengan negatif AB. Yang keempat, negatif A kali negatif B sama dengan AB. Karena yang kita ketahui negatif kali negatif adalah positif. Contoh
1. 5 kali 6 sama dengan 30. 2. 4 kali negatif 7 sama dengan negatif 8. 3. Negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 124. Lanjut yang keempat, contohnya negatif 6 kali negatif 7, karena negatif kali negatif sama dengan positif, jadi pasti di sini hasilnya akan positif. 6 kali 7 sama dengan 42. Yang selanjutnya itu pembagian. Pembagian merupakan kebalikan atau invers dari perkalian. Contoh, 30 bagi 5 sama dengan 6. 30 kali 6 sama dengan 180. Berlaku 1. A bagi B sama dengan A per B. 2A bagi negatif B sama dengan A per negatif B. 3. Negatif A bagi B sama dengan negatif A per B. 4. Negatif A tambah negatif B. 4. Negatif A bagi negatif B sama dengan negatif A per negatif B. Yang ketiga yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu ada sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan. A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 4 tambah 8 sama dengan 8 tambah 4. Pada perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 4 kali 8 sama halnya dengan 8 kali 4. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada penjumlahan, sifat asosiatif adalah A tambah dalam kurung B tambah C sama halnya dengan A dalam kurung A tambah B tambah C. Contoh, 4 tambah dalam kurung 5 tambah 6 sama dengan dalam kurung 4 tambah 5 tambah 6, maka hasilnya sama saja 15. Yang pada perkalian, A kali dalam kurung B kali C sama dengan A kali B kali C. Contoh, 4 kali dalam kurung 5 kali 6 sama dengan 4 kali 5 kali 6 sama dengan 120. Yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan, A kali dalam kurung B tambah C sama halnya dengan A kali B tambah A kali C. Contoh, 2 kali dalam kurung 3 tambah 4 sama halnya dengan 2 dikali 3 ditambah 2 kali 4. Sama hasilnya adalah 14. Pada operasi perkalian terhadap pengurangan, A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Contoh, 5 kali dalam kurung 7 kurang 6 sama halnya dengan 5 dikali 7 kurang 5 dikali 6. Hasilnya adalah 5. Yang keempat yaitu pangkat dan akar pangkat bilangan bulat. 1. Kuadrat dan pangkat 3 bilangan bulat. Kuadrat bilangan bulat pangkat 2 diperoleh dengan mengalihkan bilangan itu dengan bilangan itu sendiri atau mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 2 kali. Contohnya, A pangkat 2 sama dengan A kali A. Contoh, 4 pangkat 2 sama halnya dengan 4 kali 4. Maka hasilnya adalah 16. Nah, contoh selanjutnya yaitu ada negatif 9 pangkat 2. Maka sama halnya itu, karena di sini pangkat 2 berarti 9 ini kita ulangi 2 kali. Maaf, negatif 9 ini kita ulangi 2 kali. Negatif 9 kali negatif 9. Karena di sini ada tanda negatif, di sini juga ada tanda negatif, maka kita akan kalikan. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka 9 kali 9 adalah 81. Lanjutnya, pangkat 3 bilangan bulat diperoleh dengan mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 3 kali. Sama halnya dengan pangkat 2 atau akar pangkat 2, maka kalau pangkat 2 itu dikalikan sebanyak 2 kali, sedangkan pangkat 3 itu dikalikan sebanyak 3 kali. Contohnya, 6 pangkat 3, maka 6 diulang sebanyak 3 kali. 6 kali 6, 36. 36 kali 6 sama dengan 216. Yang kedua, akar kuadrat dan akar pangkat 3.
Akar kuadrat merupakan kebalikan dari kuadrat pangkat 2, lambangnya akar pangkat 2. Contoh, 49 sama dengan plus minus 7, karena 2 sama dengan 49 dan karena 7 kali 7 sama dengan 49. Akar pangkat 3 yaitu merupakan kebalikan dari pangkat 3, lambangnya akar pangkat 3 adalah 3 di atas. Seperti ini. 27 akar 27 sama dengan 3, karena 3 kali 3 9, 9 kali 3 sama dengan 27. B. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri dari bilangan dan penyebut. A sama dengan A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Pecahan atau disebut fraksi adalah istilah dalam matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Penyederhanaan pembilang dan penyebut akan memudahkan dalam operasi aritmatika, sehingga tidak menghasilkan angka yang terlalu besar tetapi tetap punya nilai yang sama. Jenis-jenis pecahan. Pecahan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini seperti ini. Contohnya angka 0,5. Cara bacanya 0,5, 0,75, 0,025. Yang kedua yaitu bilangan pecahan biasa, di mana di sini adalah angka dan di sini cara membacanya yaitu 1/2 atau setengah, biasa kita baca setengah, 1/3, 1/4, maaf, 1/5 dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pecahan campuran, seperti halnya pada yang sebelumnya, yaitu angka. Cara baca 1/2, 2/3, 3/4. Yang kedua yaitu operasi hitung pada pecahan. Adapun operasi hitung pada pecahan yaitu penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Penjumlahan dan pengurangan. Adapun sifat-sifat penjumlahan pada pecahan yaitu 1. A per B tambah C per B. Karena di sini penyebutnya sama, maka kita langsung jumlahkan saja bagian pembilangnya. A tambah B per B, A tambah C per B. Yang kedua yaitu A per B tambah C per D sama dengan A. Karena di sini penyebutnya beda, maka kita akan mengalihkan ke dua ruas dengan, maksudnya kita akan kalikan hubungannya, kita tukarkan atau kita kali dengan menukarkan keduanya, seperti A kali D, B kali C, maka B kali D, karena akan mendapatkan hasil atau penyebut yang sama. Yang kedua yaitu pengurangan. Adapun sifat-sifat pengurangan pada pecahan yaitu 1. A per B kurang C per B sama dengan A kurang C per B. Karena di sini penyebutnya sama, maka kita tinggal kurangkan saja. Yang kedua yaitu A per B kurang C per D sama halnya dengan penjumlahan tadi. Karena di sini penyebutnya beda, maka kita akan cara cepatnya yaitu kita kali silang
seperti A kali D, B kali C. Maka B kali D menjadi penyebut. Yang ketiga yaitu perkalian. Adapun sifat-sifat perkalian pada pecahan yaitu A kali C, B kali D. Maka A kali B, C kali D. Yang kedua yaitu A kali B per C sama dengan A kali B per C. Yang ketiga yaitu A per B sama dengan C per D. Jika dan hanya jika B kali C, A kali D. Pembagian. Adapun sifat-sifat pembagian pada pecahan yaitu A per B bagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Sifat tersebut sama seperti ini. A per B per C per D sama dengan A per B kali D per C. Contoh-contoh operasi hitung pada pecahan. Yang pertama yaitu penjumlahan seperti pada contoh ini. 2 per 3 tambah 4 per 5 kurang 6 per 15. 2 per 3 ini kita ubah penyebutnya karena 3 per 5 sama 15 itu penyebutnya tidak sama, maka kita ubah menjadi penyebut yang sama penyebut yaitu 15. Berarti 3 kali 5, 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10 per 15. 3 kali 5 3 kali 5 maaf 3 kali 3 sama dengan 9. 5 kali 3 sama dengan 15. Karena di sini 5 per 15 itu penyebutnya sudah 15, maka tidak perlu mengalihkan lagi. Maka hasilnya adalah semua 14 per 15. Dan seterusnya seperti contoh yang kedua seperti ini. Yang kedua yaitu perkalian. 1. Hitunglah 23 per 25 kali 5 per 46. Jawab. Nah, maka akan menghasilkan jawaban seperti ini. Yang terakhir yaitu hitunglah 2 per 4 bagi 5 per 9. Jawab. 2 per 4 bagi 5 per 9. 2 per 4 ini kita sederhanakan, kita bagi 2, yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. 9 per 5 nya kita kalikan, maksudnya kita bolak-balik, yaitu 9 yang di bawah menjadi 9 ke atas, 5 yang di atas menjadi yang di bawah, maka hasilnya 9 per 10. Oke guys, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Salam manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.